Halo, Sobat Insomnia. Sebuah keluarga berlibur ke villa di Tawangmangu, tak tahu bahwa tempat itu terikat perjanjian dengan kuntilanak. Sejak malam pertama, teror datang, tangisan tanpa wujud, bayangan misterius, dan pintu yang tak bisa dibuka. Mereka terjebak dalam kutukan. Bisakah mereka selamat, atau menjadi tumbal selanjutnya? Keluarga Hendra baru saja tiba di sebuah villa tua di kawasan Tawangmangu, sebuah daerah yang terkenal dengan kesejukannya yang menyegarkan dan pemandangan alam yang memukau. Hendra, istrinya Maya, serta kedua anak mereka, Alif dan Dira, sangat menantikan liburan akhir pekan ini. Villa yang mereka pilih adalah pilihan dari sebuah agen wisata lokal yang menjanjikan suasana yang tenang, jauh dari keramaian kota. Villa itu tampak sangat kuno dengan desain arsitektur yang sudah berusia puluhan tahun. Temboknya yang berwarna pudar dan jendela besar yang terbuka lebar menampilkan pemandangan indah pegunungan di kejauhan. Meskipun begitu, ada sesuatu yang terasa aneh di tempat itu. Sebuah rasa yang tak terjelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Maya mencoba untuk berpikir positif, dan memimpin keluarga memasuki villa. Ayo, kita nikmati saja. Ini akan menjadi liburan yang menyenangkan, katanya sambil tersenyum kepada anak-anak yang sibuk mengagumi ruang-ruang dalam villa. Setelah beberapa jam berkeliling dan beristirahat, malam pun tiba. Suasana villa semakin sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan di luar. Hendra dan Maya memutuskan untuk duduk di ruang keluarga, menikmati secangkir teh hangat. Alif dan Dira, yang tak sabar untuk menjelajah lebih jauh, berlarian ke halaman belakang villa. Di halaman belakang, mereka menemukan sebuah taman tua yang terkesan terlantar. Banyak tanaman merambat yang tumbuh liar, dan sebuah kolam kecil yang tampaknya sudah lama tidak dirawat. Di tengah taman itu, ada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, dengan cabang-cabangnya yang nampak seperti tangan-tangan raksasa yang merunduk. Astaga, pohon ini menyeramkan sekali. Dira berbisik, mencoba bersembunyi di belakang kakaknya. Jangan takut, hanya pohon biasa. Ayo, kita ke dalam. Alif menjawab dengan percaya diri, meski hatinya sedikit cemas. Namun, saat mereka berbalik untuk kembali, sesuatu yang aneh terjadi. Di sudut mata mereka, sekelebat bayangan putih melintas di depan kolam. Sebuah suara samar terdengar, seolah memanggil nama mereka. Alif, Dira. Keduanya terdiam, merasakan sejuk yang tiba-tiba berubah menjadi dingin menyengat. Mereka saling berpandangan, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Rasa takut merayapi mereka, namun mereka memutuskan untuk segera berlari kembali ke dalam villa. Begitu mereka masuk, wajah mereka pucat. Maya yang melihat ekspresi takut di wajah anak-anaknya bertanya, "Ada apa? Kalian kenapa?" Di luar ada suara aneh. Seperti dipanggil, jawab Alif dengan suara bergetar. Maya hanya tersenyum kecil, berusaha menenangkan mereka. "Kalian hanya terlalu berimajinasi. Ini kan villa tua, pasti banyak suara-suara aneh." Namun, Hendra yang duduk di pojok ruangan dengan ekspresi serius, mendengar sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suara berderit dari lantai atas villa itu terdengar jelas, meski tidak ada seorang pun di sana. Seperti ada yang berjalan perlahan di atas mereka. "Jangan terlalu berpikir macam-macam," kata Hendra, berusaha untuk memberi rasa aman. Tapi, di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Malam pun semakin larut, dan mereka satu persatu tertidur, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat yang menapaki lantai atas, semakin dekat, seolah datang dari arah kamar-kamar yang sepi. Diikuti dengan suara lembut, seperti bisikan yang berasal dari ruangan kosong. "Dia datang." Suara itu terdengar jelas, namun dari mana asalnya, tidak ada yang tahu. Maya terbangun, keringat dingin bercucuran di wajahnya. "Hendra, ada apa?" Hendra yang setengah terjaga, mendengar suara yang sama, dengan hati mulai merinding. "Maya, coba lihat. Ada yang aneh di villa ini." Namun, belum sempat mereka mencari tahu lebih lanjut,
suara langkah kaki itu berhenti seketika. Keheningan kembali meliputi villa. Mereka mencoba untuk kembali tidur, tetapi mata mereka tetap terbuka, memikirkan suara-suara yang mereka dengar. Di luar jendela, angin bertiup lebih kencang, dan pohon besar yang mereka lihat tadi malam mulai bergerak-gerak seolah ada yang menggerakkannya dari dalam. Tapi, siapa yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini? Tanpa mereka sadari, kejadian malam itu hanyalah awal dari teror yang akan mereka alami di villa yang tampaknya menyimpan rahasia gelap. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang meresap melalui jendela, mengusir kegelapan yang semalam menyelubungi villa. Meskipun keheningan semalam masih membekas di benak mereka, Hendra mencoba untuk berpikir positif. Mungkin cuma suara alam saja semalam. Kita harus menikmati liburan ini, katanya sambil menyarankan untuk sarapan di ruang makan. Namun, Alif dan Dira tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Keduanya tidak bisa melupakan suara langkah kaki dan bisikan misterius yang mereka dengar di tengah malam. Dira, yang biasanya ceria, tampak lebih pendiam. Alif yang cemas mengamati sekeliling, tampaknya sedang mencari-cari sesuatu yang tak tampak. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar villa lebih lanjut. Taman belakang yang mereka lihat tadi malam tampaknya semakin mengundang rasa penasaran. Alif merasa ada yang salah, namun ia mencoba menutupi ketakutannya. Maya dan Hendra mengikuti mereka dengan santai, berusaha membuang perasaan takut yang terpendam. Namun, begitu mereka mendekati pohon besar yang ada di taman belakang, suasana menjadi semakin mencekam. Pohon itu terlihat berbeda di siang hari. Tidak hanya karena bentuknya yang besar dan gelap, tetapi juga karena sepertinya ada sesuatu yang tergantung di salah satu cabangnya. "Maya, lihat itu," seru Hendra, yang tiba-tiba melihat sebuah benda kecil yang tergantung di salah satu cabang pohon. "Itu apa ya?" Maya mendekat dan mengerutkan kening. "Sepertinya itu sebuah boneka kayu," jawabnya. Penasaran, mereka mendekat lebih dekat. Alif, yang memimpin, meraih boneka itu dan membawanya turun. Saat boneka itu berada di tangannya, suasana sekitar villa terasa semakin dingin, dan hembusan angin yang tadinya terasa sejuk kini berubah menjadi angin yang menusuk. "Kenapa ini terasa aneh?" Alif bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih muncul di dekat mereka, melayang di antara pohon-pohon. Bayangan itu bergerak begitu cepat, dan sebelum mereka sempat berteriak, bayangan itu lenyap secepat kilat, seolah tak pernah ada. Maya menarik napas panjang. "Hendra, kita harus pergi dari sini. Ada sesuatu yang tidak beres." Namun, Hendra yang tidak percaya begitu saja mencoba untuk tetap tenang. "Maya, kita harus mencari penjelasan dulu. Mungkin ini hanya halusinasi kalian." Tak lama setelah itu, mereka kembali ke villa dan duduk bersama di ruang keluarga. Di sana, Hendra membuka sebuah buku yang ia temukan di lemari kayu tua, berharap menemukan sesuatu yang dapat memberi penjelasan. Buku itu terlihat sangat tua, kulitnya sudah mengelupas dan halamannya kuno. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Hendra. Sebuah halaman terbuka yang mengandung tulisan dalam bahasa yang sulit dipahami. Di bagian bawah halaman itu, terdapat gambar pohon yang sangat mirip dengan pohon di taman belakang villa, lengkap dengan boneka kayu yang tergantung di cabangnya. Ini aneh," Hendra berbisik. "Ada kaitannya dengan perjanjian lama." Maya, yang mendengar itu, mendekat dan membaca dengan seksama. "Perjanjian apa ini, Hendra?" Hendra memandangi halaman tersebut dengan ragu, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut di buku itu. Yang pasti, ada sesuatu yang tidak wajar di villa ini. Sesuatu yang berkaitan dengan pohon besar dan boneka yang baru saja mereka temukan. Malam pun kembali tiba, dan dengan perasaan cemas, mereka duduk berdekatan, berusaha menenangkan diri. Ketika semua tampak tenang, terdengar suara ketukan pelan di pintu utama villa. Awalnya mereka mengira itu hanya suara angin, tetapi ketukan itu terdengar lebih nyata dan teratur, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan sengaja. Hendra berdiri dan berjalan ke pintu. "Siapa di luar?" serunya. Tidak ada jawaban. Namun,
Begitu Hendra menyentuh gagang pintu, ia merasa ada sensasi dingin yang menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Dengan ragu, ia membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, yang mereka lihat hanya kegelapan malam. Tidak ada siapapun di luar. Hendra mengernyit bingung, dan tiba-tiba, boneka kayu yang tadi pagi mereka temukan, tergeletak di lantai depan pintu, seolah diletakkan oleh tangan yang tak tampak. Ini tidak masuk akal, Maya berkata dengan suara gemetar. Kita harus pergi sekarang. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, cahaya lampu tiba-tiba mati, dan dalam kegelapan, terdengar suara tawa rendah, seperti suara seseorang yang tengah mengamati mereka dari balik bayangan. Ini hanya permulaan, bisik suara itu, menggema di telinga mereka. Sekali lagi, villa itu jatuh dalam keheningan yang mencekam. Dengan satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantung mereka yang kencang, terperangkap dalam ketakutan yang semakin mendalam. Malam itu, keheningan villa terasa semakin tebal, menekan dada mereka. Hendra mencoba untuk menenangkan Maya dan anak-anaknya, meskipun hatinya sendiri mulai cemas. Kita akan menghadapinya bersama. Kita akan keluar dari sini dengan selamat, kata Hendra, berusaha meyakinkan diri. Namun, Maya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan berat di dalam dadanya, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka di villa ini. Alif dan Dira, yang semakin tertekan, tidak dapat tidur. Keduanya terbangun lebih awal dari biasanya, menatap sekeliling villa yang tampaknya semakin sunyi dan terasing. Aku tidak bisa tidur, Bu. Ada yang aneh, Dira berbisik, matanya tidak lepas dari sudut-sudut gelap ruangan. Maya meraih tangan Dira, mencoba menenangkan. Sudah, tidur saja, Nak. Mungkin ini hanya perasaanmu. Namun, Dira tidak bisa menahan rasa takutnya. Tiba-tiba, dari arah lorong yang gelap, terdengar langkah-langkah yang berat, berjalan perlahan menuju mereka. Langkah itu makin lama makin jelas terdengar, seperti ada yang mendekat. Semua mata tertuju ke pintu yang gelap di ujung lorong. Hendra yang mendengar suara itu langsung bangkit, bergegas membuka pintu dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, kata Hendra, berusaha menenangkan mereka. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia semakin dekat. Tanpa peringatan, angin dingin yang tajam menghantam wajah mereka, masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Semua lilin yang mereka nyalakan di ruangan itu padam dalam sekejap, dan lampu listrik mulai berkedip-kedip. Dira menjerit, matanya terbelalak karena ketakutan. Sesuatu sedang mengamati kita, Alif berbisik, matanya terpaku ke arah pintu lorong. Ada sesuatu di sana. Maya menutup mulutnya, menahan ketakutannya. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Namun, tiba-tiba, suara yang mereka dengar tadi malam, suara bisikan yang dalam dan serak, kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Hendra berlari menuju pintu utama, tetapi saat ia menyentuh gagang pintu, pintu itu tidak terbuka. Tertahan oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Teriakannya terhenti di tenggorokan, seolah ada yang mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Maya berlari ke jendela, mencoba membuka jendela untuk melarikan diri, tetapi sama saja, jendela itu terkunci rapat. Ada tangan yang tak tampak memegang mereka, mengikat mereka di dalam villa itu, seolah villa ini telah menjadi penjara mereka. Tiba-tiba, sebuah suara tawa rendah, dingin dan menghantui, menggema di seluruh villa. Suara itu berasal dari mana-mana, dari setiap sudut, seolah ada ribuan suara yang berbaur menjadi satu. Kalian harus membayar harga untuk menginap di sini. Suara itu berkata dengan suara yang penuh amarah. Hendra menoleh dengan panik. Apa maksudmu? Teriaknya. Apa yang kamu inginkan? Di tengah kegelapan, sesuatu mulai bergerak. Bayangan yang tak terlihat mulai mengambil bentuk, perlahan-lahan muncul dari sudut lorong. Sesosok wanita dengan wajah pucat, rambut panjang mengurai, dan pakaian putih lusuh, melangkah maju dengan kaki yang mengambang di atas lantai. Kuntilanak. Selama berabad-abad, aku menunggu. Suara itu kembali terdengar, kali ini jelas berasal dari makhluk itu.
Pemilik villa ini membuat perjanjian denganku. Dan kalian akan menjadi bagian dari perjanjianku. Maya terkejut, tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Perjanjian apa yang kamu maksud? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu tertawa, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Dulu, pemilik villa ini, pria yang sudah lama meninggal, menawarkan jiwa-jiwa yang menginap di sini sebagai tumbal untuk memenuhi keinginannya. Aku menjaga villa ini, dan aku memastikan bahwa setiap yang datang akan menjadi milikku. Maya dan Hendra saling berpandangan, ketakutan memuncak. Anak-anak mereka mulai menangis keras, ketakutan yang luar biasa. Mereka berusaha menghindar, mencari jalan keluar, tetapi terhalang oleh bayangan yang semakin mendekat. Kuntilanak itu mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap langkahnya diikuti dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Tak ada yang bisa melarikan diri, katanya dengan suara yang serak, kalian sudah terperangkap. Namun, sebelum makhluk itu dapat mendekat lebih jauh, sebuah suara keras terdengar, seperti benda yang jatuh dari atas. Semua orang terdiam, memandang ke atas. Dari lantai atas villa, terdengar suara keras seperti benda besar yang terjatuh dan pecah. Dira menjerit ketakutan, ada yang jatuh. Ada yang jatuh dari atas. Hendra segera berlari menuju tangga. Maya, meski takut, mengikuti di belakang. Alif dan Dira ikut bergabung, meski tubuh mereka gemetar. Saat mereka naik ke lantai atas, mereka terhenti di depan sebuah pintu yang terkunci rapat. Pintu itu terlihat usang, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak mereka pahami. Ini pasti pintu menuju tempat yang kita cari, kata Hendra, gemetar. Tempat di mana semua ini dimulai. Tanpa pikir panjang, Hendra membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Sebuah ruangan yang penuh dengan gambar-gambar kuno, boneka kayu, dan benda-benda aneh yang mengelilingi sebuah altar. Di tengah altar, ada sebuah benda bercahaya yang tampaknya seperti perjanjian yang telah dibuat. Tiba-tiba, suara tawa kuntilanak itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menakutkan. Kalian sudah terlambat, kata suara itu, mengarah pada mereka yang kini berada dalam ruangan yang mengerikan. Perjanjian itu sudah dibuat, dan kalian akan membayar harganya. Keheningan kembali melingkupi mereka setelah suara tawa kuntilanak itu menghilang. Di ruangan yang penuh dengan benda-benda aneh itu, Hendra berdiri terpaku. Pandangannya tertuju pada altar yang ada di tengah ruangan. Di sana, sebuah benda bercahaya tampak seperti mata yang menatap mereka, memancarkan aura yang mengerikan. Boneka kayu yang tergantung di cabang pohon besar di luar villa, dan gambar-gambar kuno yang menghiasi dinding. Semuanya mengarah pada satu perasaan. Mereka terjebak dalam sebuah perangkap. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Maya berkata dengan suara gemetar, suaranya penuh dengan ketakutan. Ini semua berhubungan dengan perjanjian itu. Kita harus pergi dari sini. Namun, Hendra yang semakin merasa bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri begitu saja, mencoba menenangkan dirinya dan keluarganya. Maya, kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Jangan panik. Tetapi semakin lama, ruangan itu semakin terasa sesak. Benda bercahaya di altar itu semakin terang, sementara udara di sekitar mereka semakin terasa berat dan panas, meskipun sebelumnya cuaca di luar begitu dingin. Tiba-tiba, seberkas cahaya gelap melintas di depan mereka. Itu bukan bayangan biasa, terlihat seperti tangan panjang yang bergerak sangat cepat, menyentuh lantai dengan jari-jari yang memanjang dan tajam. Hendra berteriak, "Apa itu?" Sesaat setelah itu, mereka dikejutkan dengan suara langkah kaki yang berat di luar ruangan. Langkah itu semakin mendekat, lebih berat, lebih menekan, dan semakin dekat ke pintu. Maya meraih tangan Dira dan Alif, sambil mencoba melindungi mereka dari apapun yang akan datang. Suara ketukan pelan mulai terdengar dari pintu ruangan itu, dan semakin lama semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang mencoba masuk. Tidak ada jalan keluar, kalian tidak akan bisa lari. Suara kuntilanak itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh ancaman.
Kalian sudah terjebak. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Hendra menatap sekeliling ruangan dan melihat sebuah buku besar yang tergeletak di altar. Ia merasa ada sesuatu di dalam buku itu yang mungkin bisa memberikan petunjuk untuk menghentikan teror ini. Dengan langkah cepat, Hendra membuka buku itu. Tulisannya hampir tak terbaca, tetapi ada satu bagian yang tertulis dengan jelas. Sebuah mantra yang tampaknya bisa memutuskan perjanjian antara pemilik villa dengan makhluk halus itu. Dengan pengorbanan dan keikhlasan hati, perjanjian ini harus dihentikan. Namun, sebelum Hendra sempat membaca lebih lanjut, suara langkah kaki yang berat itu semakin mendekat. Pintu ruangan mulai bergetar, dan suara bisikan yang semakin keras itu mulai memenuhi ruangan. Kalian tidak bisa menghentikan perjanjian ini. Sudah terlalu lama. Tidak ada yang bisa menggagalkan takdir ini. Jangan biarkan itu terjadi. Maya berteriak sambil mengguncang tangan Hendra. Kita harus segera keluar. Hendra menatap Maya dengan wajah serius. Kita tidak bisa pergi tanpa menghentikan perjanjian ini terlebih dahulu. Jika kita keluar, keluarga kita akan menjadi bagian dari perjanjian itu selamanya. Tiba-tiba, Alif yang masih terpaku di samping mereka berteriak, ada sesuatu yang datang, sesuatu besar. Hendra menoleh, dan di balik bayang-bayang gelap, tampak sosok besar yang muncul di ambang pintu. Sosok itu bergerak perlahan, wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Satu-satunya hal yang terlihat jelas adalah matanya, mata yang putih pucat, kosong, tanpa jiwa. Sosok itu adalah makhluk yang mengikat perjanjian dengan pemilik villa, dan kini, ia datang untuk menuntut pembayaran. Maya menggenggam tangan Dira dan Alif erat-erat, sementara Hendra memegang buku dengan tangan gemetar. Tolong beri aku kekuatan, katanya dalam hati, mencoba mencari cara untuk menggunakan mantra itu. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan kembali terdengar, lebih keras, seolah memenuhi seluruh villa. Kalian tidak akan berhasil, suara itu menggema. Semua usaha kalian sia-sia. Sosok kuntilanak itu mengangkat tangan panjangnya dan mengarahkannya ke Hendra. Angin dingin berhembus dengan sangat kencang, menghantam tubuh mereka dan membuat mereka terlempar ke dinding. Maya dan Hendra terjatuh, sementara anak-anak mereka juga terhempas, menjerit ketakutan. Saat itulah, Hendra teringat tentang mantra yang tertulis dalam buku. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Hendra berusaha mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, berharap itu bisa menghentikan kekuatan makhluk itu. Dengan pengorbanan dan keikhlasan hati, perjanjian ini harus dihentikan. Teriaknya, mengucapkan mantra itu sekuat tenaga. Sekejap setelah itu, sosok kuntilanak itu terhenti. Matanya yang kosong mulai memerah, dan tubuhnya mulai bergetar. Angin dingin itu berhenti seketika, dan suasana di sekitar mereka mulai berubah. Seolah-olah dunia di sekitar mereka berputar, dan seluruh villa bergetar dengan keras. Kalian sudah berhasil. Suara kuntilanak itu terdengar serak, hampir seperti suara yang berasal dari dalam tanah. Tetapi harga tetap harus dibayar. Tiba-tiba, semua benda di sekitar mereka terangkat ke udara. Altar, boneka kayu, dan segala sesuatu yang ada di ruangan itu mulai berputar, menyatu dalam angin yang berputar cepat. Mereka merasa dunia di sekitar mereka berputar begitu cepat, dan dalam sekejap mata, villa itu seolah terbelah. Hendra memegang erat tangan keluarganya, dan bersama-sama mereka berlari keluar dari ruangan itu, berharap bisa melarikan diri dari kekuatan yang menguasai tempat tersebut. Namun, di luar sana, ada sesuatu yang lebih buruk menunggu mereka. Waktu di dalam villa terasa sangat berat. Seakan setiap detik berjalan dengan sangat lambat, dan udara yang semakin dingin mengelilingi mereka seperti menekan dada. Hendra menatap Maya dengan mata yang penuh keputusasaan, tetapi juga keberanian yang tak terhingga. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat mungkin akan mengubah segalanya, dan mungkin ia harus menghadapi akibat yang lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Dira dan Alif terisak di sudut ruangan, tak mampu berkata-kata. Rasa takut mereka semakin dalam, dan mata mereka tidak bisa berpaling dari sosok kuntilanak yang berdiri di pojok villa,
tatapannya penuh dengan kebencian. Suara pria itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seperti berbisik langsung ke telinga mereka. Keputusan telah diambil, dan sekarang waktunya untuk membayar. Kalian yang telah memilih, akan melihat bagaimana perjanjian ini mengikat kalian. Maya merasakan tubuhnya lemas, seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Hendra berusaha menenangkannya, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Semua yang terjadi, semua yang mereka alami, semuanya adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Dan tiba-tiba, saat semuanya terasa sunyi, villa itu berguncang hebat. Lantai bergetar, seakan ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah tanah, semakin mendekat ke permukaan. Lampu-lampu di sekitar villa berkedip, dan seluruh ruang itu dipenuhi oleh suara angin yang menggeram, seolah-olah villa itu hidup, mencerna mereka satu persatu. Maya menatap Hendra dengan penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tidak bisa pergi? Hendra menggenggam tangannya lebih erat, tubuhnya penuh dengan ketegangan. Karena ini adalah harga yang harus dibayar. Kita telah memilih, dan kini perjanjian ini harus selesai. Sekejap, sosok kuntilanak itu mulai bergerak maju, langkahnya berat dan seram, dan suara tertawanya semakin terdengar jelas, menggema di seluruh villa. Matanya yang merah menyala menatap mereka, penuh dengan kebencian yang tak terkatakan. Dan kemudian, suara pria itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat jantung mereka berdetak kencang. Sekarang, saatnya untuk menutup perjanjian ini. Salah satu dari kalian harus pergi, dan yang lainnya akan tetap di sini. Itu adalah harga terakhir yang harus dibayar. Tiba-tiba, tubuh Hendra terasa sangat berat. Meskipun ia mencoba untuk tetap berdiri, tubuhnya seperti dipaksa untuk berlutut. Maya segera menahan tubuh Hendra, matanya penuh dengan air mata. Jangan tinggalkan aku, Hendra. Jangan biarkan aku sendiri. Tetapi, Hendra menggelengkan kepalanya perlahan, merasakan getaran yang begitu kuat dari dalam dirinya. Ini bukan pilihan. Aku sudah membuat keputusan. Aku harus tinggal di sini agar kalian bisa pergi. Maya merasakan seluruh tubuhnya seperti terhuyung. Tidak. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi, Hendra menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Kita sudah sampai di sini. Tidak ada lagi jalan keluar, Maya. Ini adalah perjanjian yang sudah lama tertanam. Tapi aku ingin kalian bebas. Kuntilanak itu kini semakin mendekat, semakin besar, hingga seolah mengancam akan menyelimuti mereka semua. Matanya menatap Hendra dengan penuh kebencian. Lalu, suara pria itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih menakutkan. Perjanjian ini harus diakhiri. Salah satu dari kalian harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Maya menatap Hendra untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Hendra. Aku tidak bisa. Namun, Hendra menarik tubuh Maya dengan lembut dan menatapnya sekali lagi. Maya, aku mencintaimu. Jangan lupakan itu. Jaga anak-anak kita. Hidupmu lebih penting daripada aku. Dengan satu tarikan napas panjang, tubuh Hendra perlahan menghilang. Sosoknya seperti diterkam oleh bayangan gelap yang muncul begitu cepat, membungkusnya dalam kegelapan yang pekat. Teriakan Maya terhenti di tenggorokan, suaranya tercekik oleh rasa kehilangan yang dalam. Kuntilanak itu tertawa keras, suaranya memenuhi seluruh villa, seperti merayakan kemenangan atas perjanjian yang telah selesai. Namun, dalam hatinya, Maya merasa kehilangan yang sangat besar. Hendra telah mengorbankan dirinya untuk keluarga mereka. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang sangat berat, tetapi dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ini adalah takdir yang harus mereka hadapi. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Kegelapan yang mencekam perlahan menghilang, dan villa itu kembali menjadi seperti semula, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lampu-lampu kembali menyala, dan suasana villa yang sebelumnya terasa begitu menakutkan kini terasa lebih tenang, meskipun ada rasa hampa yang memenuhi hati mereka. Maya menatap ke arah tempat di mana Hendra terakhir kali berdiri. Ia tahu, walau Hendra tidak ada lagi di sana,
Keputusan yang diambilnya telah membebaskan keluarganya. Dira dan Alif yang semula ketakutan kini tampak lebih tenang, meskipun mata mereka masih dipenuhi air mata. Maya memeluk mereka dengan erat, berjanji dalam hati untuk tetap kuat dan melanjutkan hidup mereka meskipun kehilangan yang begitu besar. Saat mereka keluar dari villa itu, dunia luar terasa lebih terang, namun bayangan kegelapan yang mereka alami tidak akan pernah bisa dilupakan. Mereka tahu, perjanjian yang mereka hadapi tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dalam hati mereka. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Mereka harus tetap maju, membawa kenangan tentang Hendra yang telah mengorbankan dirinya demi kebebasan mereka. Dan meskipun mereka tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, mereka tahu satu hal, mereka bebas. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Sebuah cerita yang membawa kita ke dalam kegelapan, menelusuri misteri yang mengikat sebuah tempat dengan perjanjian gaib, dan bagaimana sebuah keluarga harus menghadapi teror yang tak terbayangkan. Kisah ini bukan sekadar tentang ketakutan terhadap makhluk halus, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar atas keserakahan, tentang keputusan sulit yang membawa konsekuensi, dan tentang pengorbanan yang terkadang tak bisa dihindari. Villa Tawangmangu mungkin kini telah sunyi, namun apakah benar semuanya telah berakhir? Ataukah perjanjian itu hanya menunggu korban berikutnya? Semoga cerita ini tidak hanya memberikan pengalaman horor yang menegangkan, tetapi juga menyisakan refleksi tentang dunia yang tak terlihat di sekitar kita. Ingatlah, tidak semua tempat yang terlihat indah benar-benar aman. Kadang, ada sesuatu yang mengintai, menunggu, dan siap menuntut apa yang menjadi haknya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati, terutama saat menginap di tempat yang asing. Karena siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang belum selesai, dan masih mengawasi Anda dari balik kegelapan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.